bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Rendra. Bola salju menteri-menteri, 15 menteri Bung Firdaus untuk mundur di kabinet Jokowi di akhir-akhir kekuasaan Jokowi, di ujung kuasa Jokowi Bung Firdaus. Dan ini telah retak ya, telah muncul nama figur yang ingin mendobrak mendobrak masalah ini, mendobrak ke kekisruan ini, yaitu Mahfud MD, Bung Firdaus. Mahfud MD telah menyatakan dia akan mundur sebagai menteri dan dia menunggu waktu yang tepat, Bung Firdaus. Iya, gosip adanya jajaran menteri kabinet Jokowi yang akan mengundurkan diri terlepas dari pertentangan atau ketidaksinkronan antar menteri, begitu ya, diawali dengan cerita Ibu Sri Mulyani atau Pak Basuki gitu yang akan mundur karena ada sedikit klik di internal pemerintahan Jokowi atau ketidaksepakatan, begitu ya. Terus bergulir, Bu Meldi. Saya tidak tahu apakah ini sekedar sesuatu yang dilemparkan atau menjadi rumor pematik gitu ya, sebagai bagian dari dinamisasi untuk Pilpres 2024 begitu ya. Publik masih meraba-raba dan menerka apakah betul apa tidak begitu ya. Tetapi yang menarik adalah di ujung beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah pertemuan atau kampanyenya Pak Mahfud MD mengatakan Pak Mahfud MD juga mencetuskan akan mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri, Bu Meldi. Karena apa? Pak Mahfud mengatakan ketika pertama kali dia menerima pencalonan sebagai cawapres dari Ganjar, gitu ya, dia melihat ada potensi atau indikasi benturan kepentingan di sana. Sehingga untuk lebih memungkinkan semacam memudahkan bergerak, memudahkan menyampaikan kritikan dan saran gitu ya, akan jauh lebih enak kalau bukan sebagai penyelenggara negara atau bagian dari pemerintahan gitu ya. Dan Pak Mahfud mengatakan akan menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri di pemerintahan atau kabinetnya Pak Jokowi. Gitu. Nah, pertama memang kita akan menunggu kira-kira waktu itu kapan, Bu Meldi, begitu ya. Apakah sebelum Pilpres atau sesudah Pilpres pertama ini, gitu, putaran kedua misalnya, artinya kalau memang nanti Ganjar Mahfud masuk putaran kedua akan mundur, gitu ya, atau kapan, gitu. Dan yang kedua adalah, apakah nanti, gitu ya, kalaupun terjadi pengunduran diri akan memberikan semacam efek bola salju sebagai sebuah shock terapi atau sebuah challenging untuk pemerintahan Jokowi tanda kutip dalam hal ini yang mengendorse Prabowo Gibran, Bung Ledi. Artinya kita akan melihat apakah ini akan memberikan dampak elektoral kepada entah itu Ganjar Mahfud atau oposisi yang lain begitu ya, atau malah menjadi semacam serangan balik untuk pemerintahan untuk apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, Bung Ledi. Jadi ini yang menarik untuk kita lihat sebagai bagian dari menebak hasil akhir dalam Pilpres 2024 nanti, Bung Meldi. Ini ada dua analisis ya. Mahfud mundur ini ada dalam upaya menggerek elektabilitas juga ada, Bung Firdaus, atau juga dalam faktor etika-etika politik yang oleh Mahfud MD, ini juga bisa menjadi sebuah latar kenapa dia mundur ya. Di antara dua ini mungkin kita nggak tahu, hanya Pak Mahfud sendiri yang tahu, tapi gejala menggerek elektabilitas ini juga muncul di situ. Tapi Pak Mahfud mengulur-ulur waktu untuk mundur. Saya kira kalau dia berkepentingan atas etika kekuasaan, harusnya dia segera mundur, tidak menunggu persetujuan presiden misalnya, dia menyatakan dirinya mundur, setuju atau tidak setuju oleh presiden, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara etika, norma publik, kepantasan, termasuk juga bagaimana memberikan ke lapangan atau kemudian bergerak, termasuk mengkritik atau menyampaikan gagasan, gitu ya, akan jauh lebih elok kalau Pak Mahfud mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden sebelum pemilu, artinya sebelum pencoblosan atau Februari, gitu. Artinya harus dilakukan dalam waktu-waktu dekat ini, Bu Meldi, gitu. Karena itu kan memberikan dampak satu gitu, membangun etika yang elok gitu. Karena kita maju dalam election, kita akan berhadapan gitu ya, dan kita tidak ingin jabatan kita mempengaruhi atau memberikan semacam benturan-benturan di dalam kerja-kerja kita, termasuk nanti dalam mengutarakan gagasan atau program kerja, Bung. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah challenging yang pertama begitu. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat apakah juga memang ini akan menjadi pilihan-pilihan gitu ya, sekali lagi, dan saya melihat ini nampaknya masih menjadi pertimbangan Pak Mahfud, walaupun kita berharap secepatnya begitu ya, karena ini akan menjadi semacam pembeda begitu. Jadi pasangan Ganjar Mahfud ini belum memiliki pembeda, belum memiliki momentum yang mengatakan bahwa dia berbeda dibandingin Prabowo Gibran ataupun juga Anies Caimin begitu. Dan salah satu pembedanya mungkin ini begitu. Tapi apakah ini akan diambil begitu ya? Saya tidak tahu ada pertimbangan lain atau tidak yang menjadi walaupun Pak Mahfud mengatakan sedang mempersiapkan transisinya, menyelesaikan kerja-kerja yang belum selesai begitu ya.
Tapi komitmen mereka berdua antara Pak Mahfud dengan Ganjar itu ada untuk mengambil langkah pengunduran diri begitu. Dan ini juga yang menjadi menjadi pertaruhan begitu ya gitu. Dan yang kedua sebenarnya kita juga berharap ada juga semacam statement paling tidak ya atau semacam indikasi dari pejabat publik yang lain juga memberikan semacam kritikan atau membangun bahwa ada persoalan yang salah di dalam negeri ini, ada yang kurang baik di dalam etika pemerintahan saat ini kalau kita bicara gitu. Entahkah itu etika, entah itu benturan kepentingan begitu ya. Sehingga itu menjadi semacam ultrasonding yang semakin kuat Meldi, dan itu bisa masuk ke area atau ranah publik gitu di kota atau di desa gitu ya, dan itu akan kembali menjadi pertimbangan kita di dalam melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin Bu Meldi. Kita tidak lagi terjebak dalam kultus, kita tidak lagi terjebak dalam figur, tetapi kita juga bicara nilai, kita bicara etika, bicara norma di balik seorang pemimpin Bu Meldi. Jadi itu yang kita harapkan menjadi peletus-peletusnya gitu ya, menjadi pemicu agar pemilu ini semakin menuju pemilu yang bermartabat, berintegritas, Bu Mili. Ya, ini momentum besar, Bung Firdaus. Ketika Mahfud mundur di awal ya, dia menunjukkan seorang menteri senior yang telah bergelut lama di politik ya, sejak zaman Gus Dur sampai sekarang, dan dia mundur, ini akan memberikan efek ke menteri-menteri lain juga ikut mundur. Minimal menteri-menteri dari PDIP, PKB, Nasdem mundur, dan demokrasi kita akan lebih leluasa, Bung Firdaus, untuk memberikan sebuah ruang oposisi, polemik, tanpa sungkan-sungkan seperti yang terjadi beberapa minggu lalu di awal-awal kampanye ini, sehingga semua orang bisa leluasa, bisa lugas mengemukakan perbedaan-perbedaannya antar capres-cawapres ini, dan rakyat juga menjadi leluasa memilihnya bahwa orang itu tidak terkait lagi dengan sebuah konstelasi-konstelasi atau orang-orangnya Presiden, Bung Firdaus. Karena tiga capres-cawapres ini punya indikasi semuanya adalah orang-orang Jokowi, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat latarnya, kemudian bagiannya, termasuk timnya, kita mengatakan publik yang mengkultuskan Jokowi mengatakan, ya tiga-tiganya ini punya keterlibatan lah, punya keterikatan dengan Jokowi. Entah itu di menterinya, di kabinetnya, atau programnya, ataupun juga jabatan-jabatannya yang lain gitu. Itu yang menjadi salah satu pengganggu begitu ya. Dan yang perlu kita perjelas adalah Bung Meli. Jadi kalaupun nanti para menteri ini kan jabatan politik begitu ya, dan mereka selalu mengatakan kalau kami mundur atau misalnya berganti itu akan menimbulkan gangguan ritme kerja. Percayalah, untuk konteks Indonesia, teknokrasi itu ada pada jajaran eselon 1, eselon 2. Menterinya jabatan politik, tidak akan banyak mempengaruhi gitu. Kecuali memang Anda seorang menteri gitu ya, seorang ministry yang benar-benar super excellent begitu. Tanpa Anda gitu ya, maka kementerian itu akan lumpuh atau tidak berdaya gitu. Jadi kalau istilah kita Bung Meldi ya, satu dua atau beberapa menteri baik itu dari PDIP, Pak Mahfud, PKB, Nasdem mundur gitu ya, maka autopilot kementerian itu akan berjalan dengan baik begitu, apalagi dalam rentang waktu yang terbatas ini untuk pemilihan sampai Oktober 2024 begitu. Tetapi kalau itu dilakukan gitu ya, kita akan melihat semacam segresi yang jelas gitu ya, mana yang sepakat dengan metode-metode cara yang sama saat ini gitu ya, mana yang ingin melakukan perbaikan dan perubahan Bu Meldi gitu. Jadi ide-ide itulah gitu ya, sikap-sikap itulah yang sebenarnya ditunggu publik untuk melihat. Dan kita tidak perlu takut misalnya, itu pemerintahan akan lumpuh gitu ya, kabinet akan lumpuh, tidak. Karena sekali lagi, teknokrasi kita sudah baik, bisa berjalan tanpa ada menteri di sana gitu, tanpa ada orang yang dengan insun politik di sana begitu. Jadi kalaupun nanti Pak Mahfud mundur, beberapa menteri dari baik itu PDIP, PKB, Nasdem atau yang lain begitu ya, maka akan memberikan semacam pembeda yang jelas, memberikan shock terapi yang jelas bahwa ada yang salah dalam demokrasi kita, ada yang perlu dikoreksi dalam sistem kepemimpinan kita, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.